Coba jujur deh, siapa di sini yang hobinya pernah diremehkan sama orang sekitar? Wah, sering banget. Main game dibilang malas, olahraga dibilang capek, terus ngonten dibilang gak jelas, wah. Padahal hampir semua orang sukses juga mulai dari hal kecil. Betul, kebanyakan dari mereka mulai dari hobi, bukan langsung kerja profesional. Hobi apa saja sih yang menjadi cuan? Hobi yang jadi cuan tuh contohnya olahraga, kayak parkour lah. Banyak yang mikir itu cuma lompat-lompat doang. Selain itu juga hobi game itu juga punya peluang besar. Betul, dulu dibilang malas, sekarang malah banyak yang hidup dari game. Kayak hobi edit video, desain atau fotografi juga sama. Iya, awalnya cuma edit buat teman atau cuma iseng lah. Intinya mah kalau ya tentang hobi, hampir semua hobi itu punya peluang kalau kita mau serius dan kita niat atau yang Ya benar itu benar. Gimana cara kita memulainya? Ya langkah pertama, kenali nilai jual hobi kamu, apa yang bisa kamu tawarkan ke orang lain. kalau orang merasa kebantu atau terhibur, mereka nggak akan keberatan kalau ya buat bayar juga. Dan jangan takut buat dikritik, karena itu tandanya kita lagi belajar. Karena siapa tahu hobi yang kamu anggap hari ini Adalah sumber cuan atau di masa depan. Selamat sore semuanya, saya Haki. Saya Abimanyu. Saya Fahri. Saya Ari. Selamat datang di podcast Hobi Jadi Cuan. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan kami dari podcast Hobi Jadi Cuan. Perkenalkan saya Abimanyu sebagai moderator dan pembuka. Akan saya Ari, jadi cerita pengalaman dan sudut pandang realistis. Saya Fahri. Tips, strategi, dan mindset. Dan saya Muhammad Bayaki dari Refleksi dan Penutup. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hobi Jadi Cuan. Podcast yang ngebahas hal-hal santai, tapi tetap relate sama kehidupan sehari-hari kita. Betul banget. Di episode kali ini kita mau ngobrol soal hobi, sesuatu yang sering kita lakuin untuk senang-senang. Ya, tapi nyatanya kalau ditekuni dengan serius, hobi itu bisa berubah menjadi sumber penghasilan. Jadi buat kamu yang masih ragu sama hobi sendiri, episode ini cocok banget buat kamu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Hadis tersebut bermakna kalau hobi kamu adalah desain, menulis, masak, fotografi, atau kerajinan, lalu itu menghasilkan uang, itu termasuk kerja tangan sendiri dan nilainya mulia dalam Islam. Coba jujur deh, siapa di sini yang hobinya pernah diremehkan sama orang sekitar? Wah, sering banget. Main game dibilang malas, olahraga dibilang capek, terus ngonten dibilang gak jelas, wah. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, yang orang yang punya hobi itu sebenarnya lagi ngembangin skill. Iya, cuman karena hasilnya belum kelihatan sekarang aja. Jadi dianggapnya nggak apa gunanya. Padahal hampir semua orang sukses juga mulai dari hal kecil. Betul, kebanyakan dari mereka mulai dari hobi, bukan langsung kerja profesional. Ya, tapi masalahnya kita sering keburu nyerah gara-gara komentar orang lain. Padahal hobi itu tuh modal paling murah loh, bisa dibilang.
kita nggak perlu dipaksa buat konsisten terus, karena kita nikmatin prosesnya, karena itu kan hobi kita sendiri gitu. Iya, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, jika salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu mencari kayu bakar dan menjualnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut bermakna aktivitas sederhana yang dilakukan dengan usaha sendiri apabila kalau itu hobi lebih baik daripada bergantung pada orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyata. Hobi apa saja sih yang menjadi cuan? Hobi yang jadi cuan tuh contohnya olahraga, kayak parkour lah. Banyak yang mikir itu cuma lompat-lompat doang. Ya, padahal kalau kita klik lagi, ya kita bisa jadi konten kreator, media sosial, pelatih komunitas, bahkan perform di event. Kalau konsisten upload videonya mah personal brandingnya pelan-pelan juga bakal kebangun dan bakal meningkat sendiri. Kalau kayak gitu. Benar. Selain itu juga hobi game itu juga punya peluang besar. Betul. Dulu dibilang malas, sekarang malah banyak yang hidup dari game. Ya, bahkan nggak harus jadi pro player loh, kita bisa jadi streamer, editor, atau reviewer. Nah, bahkan kalau ya penontonnya masih sedikit ini ya, nah itu tuh tetap bisa berkembang. Nah, kayak hobi edit video, desain atau fotografi juga sama. Iya, awalnya cuma edit buat teman atau cuma iseng ya. Ya, tapi ya kalau lama-lamaan bisa dapat klien, terus freelance, bahkan kerja profesional. Intinya mah kalau ya tentang hobi, hampir semua hobi itu punya peluang kalau kita mau serius dan kita niat atau yang Ya, benar itu benar. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling penting. Gimana cara kita memulainya? Ya, langkah pertama, kenali nilai jual hobi kamu, apa yang bisa kamu tawarkan ke orang lain tentang hobi kamu. Iya, apakah hiburan, edukasi, atau inspirasi? Kalau orang merasa kebantu atau terhibur, mereka nggak akan keberatan kalau ya buat bayar juga. Langkah kedua, manfaatin platform gratis. Media sosial sekarang itu alat yang paling kuat. Iya, jadi nggak ada alasan buat nunggu alat baru. Mulai aja dulu. Meskipun hasilnya belum maksimal. Oke, langkah ketiga itu jangan kejar viral. Ya, Betul. fokus ke konsistensi dan berkembangan. Ya, karena viral itu bonus, bukan tujuan awal. Ya benar itu. Dan jangan takut buat dikritik, karena itu tandanya kita lagi belajar. Terus kita kalau ngomongin tantangan, apa yang paling berat? Yang paling berat tuh takut gagal. Terus juga takut dibandingkan sama orang lain. Takut diremehkan sama lingkungan sekitar juga itu. Bisa itu. Padahal semua orang sukses kan pasti kita ngerasain hal yang sama. Iya, bedanya mereka tetap jalan. Ya, meskipun pelan, yang penting konsisten. Benar. Dan akhirnya itu hasilnya juga akan datang sendiri. Ya benar itu. Ya, jadi kesimpulan itu hobi itu bukan cuma pengisi waktu luang. Ya, hobi bisa jadi peluang, pengalaman, dan penghasilan. Yang penting memulai, konsisten, dan terus belajar. Karena siapa tahu hobi yang kamu anggap hari ini Adalah sumber cuan atau di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Hobi Jadi Cuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya. Ayo Pak, nggak apa-apa. Coba jujur ya, di antara kalian, di antara di sini, ulang ini. karena hasilnya belum kelihatan sekarang aja.
Jadi dianggapnya nggak apa gunanya. Padahal hampir semua orang sukses juga mulai dari hal kecil. Adalah sumber cuan atau di masa depan. Ya kan? 9 menit doang. Udah, nanti sisanya krediskin aja, sama. aja gak apa. Mungkin ya. Bentar ini. Lanjut dulu dong. Terima kasih dulu. Terakhir ya. Iya. Kita sambil lihat itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Udah, ini kita yang ngomong. Saya dia bareng-bareng. Sampai jumpa di episode. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami yang bertema dengan Terima kasih sudah mendengarkan podcast Hobi Cuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Tapi tantangannya mungkin ya. Pom. Langsung deh. Oke guys, sambil kita jalan pelan-pelan, semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai Makasih ya. akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you the next time.